Di dalam penjara inilah beliau kemudian wafat dan jenazahnya dikeluarkan menuju pemakamannya. Ibnu Taimiyah meninggal di penjara Qal'ah saat sedang membaca Al-Quran, surat Al-Qamar, yang artinya, sungguh orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seringkali merasakan sempitnya ruangan di balik jeruji besi tahanan. Selama hidupnya, Ibnu Taimiyah pernah 7 kali dipenjara. Bukan karena kejahatan yang dilakukannya, namun diduga lebih karena tuduhan palsu dan kedengkian atas dirinya. Ulama besar asal Haran, Turki ini lahir pada 10 Rabiul Awal 661 Hijriah atau 22 Januari 1263 Masehi dan wafat tanggal 22 Zulqa'dah 728 Hijriah atau 26 September 1328. Banyak orang yang dipenjara ternyata tidak melulu identik dengan pelaku kejahatan. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan sosok yang diabadikan Allah dalam Al-Quran sebagai insan mulia, akan tetapi dipenjara bukan karena kesalahan yang dibuatnya. Bukan bermaksud menyamakan, namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga harus menerima ujian dengan dijebloskan ke dalam penjara. Ibnu Taimiyah bahkan pernah dipenjara sebanyak 7 kali, dengan total waktu hingga mencapai 5 tahun. Namun pengalamannya di dalam penjara justru mewariskan banyak keajaiban. Berada dalam pengasingan, Ibnu Taimiyah ternyata malah meninggalkan banyak pengaruh dan tulisan yang mengabadikan namanya. Tercatat, Ibnu Taimiyah pertama kali dipenjara di Damaskus, Suriah pada tahun 693 Hijriah. Kejadian berawal ketika seorang Nasrani, Asaf, yang menghina Nabi Muhammad SAW dan disaksikan kaum muslimin. Ketika berita tersebut sampai kepada Ibnu Taimiyah, ia pun segera menemui Zainuddin Al-Fariki, guru di Darul Hadis pada masanya. Keduanya sepakat untuk mengangkat persoalan itu kepada pejabat pemerintah di Damaskus, Izzuddin Ubaik. Asaf akhirnya didatangkan bersama kuasa hukumnya sekaligus yang menyewa dirinya untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Namun karena kalah dalam persidangan, Ibnu Taimiyah dan Syekh Zainuddin justru mendapatkan hukuman. Asaf kemudian mengaku-ngaku telah masuk ke dalam agama Islam. Namun dalam perjalanannya ke Hijaz, ia dibunuh oleh keponakannya sendiri. Dalam peristiwa ini, Ibnu Taimiyah menulis sebuah buku, Asy-Syarimul Maslul ala Syatimir Rasul, pedang terhunus atas penghinaan Rasul SAW. Kitab ini menjadi rujukan setiap umat muslim, bagaimana bertindak bila mendapati orang yang menghina para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Taimiyah merasakan penjara yang kedua saat di Kairo pada bulan Ramadan tahun 705 Hijriah. Ia dipenjara kurang lebih selama 1,5 tahun. Pada awalnya ia ditempatkan di penjara Burj. Ia kembali dipenjara untuk ketiga kalinya. Kali ini ia dipenjara di Mesir. Di dalam penjara yang ketiga kalinya, Ibnu Taimiyah ditahan selama 2 pekan, mulai dari 3 Syawal hingga 18 Syawal 707 Hijriah. Setelah dipenjara untuk yang ketiga kalinya saat berada di Mesir selama 2 pekan, Ibnu Taimiyah kembali dipenjara di Mesir untuk yang kedua kalinya atau yang keempat kali dalam hidupnya. Meski begitu, ideologinya tak pernah terpenjara. Di ruang demarkasi, Ibnu Taimiyah ditahan selama 2 bulan atau lebih, dimulai dari bulan Syawal tahun 707 sampai awal tahun 708 Hijriah. Kemudian di Alexandria pada 1 Rabiul Awal 709 Hijriah sampai 8 Syawal 709 Hijriah. Ibnu Taimiyah juga dipenjara selama 7 bulan untuk yang kelima kalinya. Mereka bertekad untuk membuang Ibnu Taimiyah ke Siprus. Ketika ancaman itu disampaikan kepadanya, ia menjawab dengan ungkapan yang mengesankan, "Kalau aku dibunuh, itu adalah kesyahidan bagiku. Bila aku diusir, itu adalah hijrah bagiku. Kalau aku dibuang ke Siprus, lalu aku menyuruh penduduknya kepada Allah, mereka akan menyambut seruanku. Kalau mereka memenjarakan diriku,
maka itu adalah tempat ibadah bagiku. Aku ini bagaikan domba yang bagaimanapun berguling, ia akan berguling di bulunya yang tebal. Mereka pun putus asa dengan meninggalkan Ibnu Taimiyah. Allah berjanji untuk membela orang-orang yang beriman. Hanya beberapa bulan di penjara, Raja Nasir Muhammad bin Qolawun berkuasa. Raja Qolawun kemudian membebaskan Ibnu Taimiyah dan memanggilnya agar pindah ke Kairo. Beliau pun mendapatkan kehormatan dan kemuliaan di sisi raja. Ia kemudian kembali ke Damaskus, didampingi oleh Sultan untuk memerangi bangsa Tatar pada 8 Syawal 709 Hijriah. 7 tahun lamanya ia meninggalkan Damaskus karena dipenjara sebanyak 4 kali selama 2,5 tahun. Ibnu Taimiyah kemudian dipenjara untuk yang ke-6 kalinya. Kali ini saat dirinya berada di Damaskus. Ibnu Taimiyah berada selama hampir 6 bulan di dalam penjara. Tercatat mulai Kamis 12 Rajab 720 Hijriah hingga Senin 10 Muharram 721 Hijriah. Penyebabnya adalah persoalan sumpah perceraian. Di dalam penjara tersebut beliau menulis banyak makalah dan buku, diantaranya adalah bantahan terhadap persoalan sumpah dalam perceraian yang telah menyebabkan dirinya di penjara. Ibnu Taimiyah selanjutnya kembali merasakan kurungan penjara yang ke-7 untuk dirinya. Namun ideologi tetap tidak dapat terpenjara. Di penjara yang terakhir di Damaskus, Ibnu Taimiyah dikurung selama 2 tahun 3,5 bulan. Ia mulai ditahan pada hari Senin 6 Sya'ban 726 Hijriah hingga Senin malam 20 Zulqaidah 728 Hijriah. Penyebab dirinya di penjara adalah persoalan ziarah ke tempat-tempat suci. Dalam persoalan ziarah ini, Syekhul Islam menyampaikan 2 pendapat, yaitu pendapat Imam Malik yang melarang ziarah kecuali ke 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Kedua adalah pendapat sebagian penganut mazhab Syafi'i dan Hambali yang membolehkannya berziarah ke tempat suci. Di dalam penjara inilah beliau kemudian wafat dan jenazahnya dikeluarkan menuju pemakamannya. Ibnu Taimiyah meninggal di penjara Qol'ah saat sedang membaca Al-Quran, surat Al-Qamar, yang artinya, sungguh orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai. Beliau wafat disaksikan oleh muridnya Ibnu Qayyim. Begitu banyak orang yang mengiringi ke pemakaman dan keluar untuk menyolati jenazahnya. Ini bukanlah suatu yang aneh, karena kaum muslimin adalah saksi Allah di bumi. Sebenarnya tidak ada alasan lain untuk memusuhi Ibnu Taimiyah selain karena hawa nafsu, fanatisme, dan taklid buta. Semoga Allah memberikan tempat yang baik bagi Ibnu Taimiyah atas keteguhannya, meski begitu banyak yang mencela atas ideologi dan jalan dakwah yang ditempuhnya. Wallahu a'lam bishawab.